Hai guys, welcome back to my video. Selamat datang kembali di YouTube channel aku, yaitu Agnes Angelin. Berbeda dengan video-video sebelumnya yang mungkin sebelum-sebelumnya itu saya udah membahas mengenai administrasi gereja baru dan kemudian tips and trick mengenai cara berkomunikasi yang baik dan benar. Itu udah di video-video sebelumnya, dan video kali ini berbeda dengan video sebelumnya. Kali ini aku bakalan membahas tentang isu-isu sosial atau masalah-masalah sosial. So guys, for your information, kali ini video ini merupakan salah satu bentuk atau salah satu syarat dalam mata kuliah teologi sosial di kampus saya. So dosen memberikan tugas buat aku untuk membuat video mengenai isu-isu atau masalah-masalah sosial. Ya, teman-teman, mungkin kita kalau mau berbicara dengan masalah-masalah sosial, isu-isu sosial, apalagi yang terjadi di Indonesia itu sekarang banyak ya, mulai dari masalah kemiskinan, kemudian pengangguran, tentang penyakit menular, kemudian kesenjangan sosial, pergaulan bebas, terus kelaparan, kriminalitas. Itu banyak banget tentang masalah-masalah sosial lah. So di video ini aku bakalan membahas masalah sosial, yaitu ketimpangan sosial atau kesenjangan sosial. BTW guys, sebelumnya di kelas aku udah mempresentasikan salah satu tokoh sosial, yaitu W.B. Du Bois, yang dimana Du Bois ini merupakan salah satu tokoh yang bisa disebut dengan tokoh revolusioner, yang dimana Du Bois ini sendiri dia merupakan salah satu tokoh yang dimana dia membantu orang-orang Amerika Serikat yang berketurunan Afrika, yaitu orang-orang yang berkulit hitam di Amerika pada saat yang dulu, yang ditindas, kemudian yang dijadikan budak oleh orang-orang yang berkulit putih. Jadi ternyata bisa dilihat bahwa kesenjangan sosial ini bukan hanya mengenai masalah ekonomi, tapi masalah juga fisik ya teman-teman. Kesenjangan sosial itu banyak banget. Dan yang aku sukain dari Du Bois ini, Du Bois walaupun dalam perjuangannya untuk membebaskan warga kulit hitam, yang perjuangannya dalam warga kulit hitam yang ditindas, kemudian yang diperbudak dengan warga-warga kulit putih pada saat di Amerika itu, walaupun dia mendapat ancaman, kemudian dia dapat berbagai hal masalah yang membuat ketika dia berusaha begitu untuk menolong warga-warga kulit hitam, tapi dia masih mau berusaha seperti itu. Dan di sini Du Bois juga mau membuka pemikiran kita, mau belajar kita juga ya, buat anak-anak, buat kita, anak-anak remaja, buat orang-orang tua maupun apapun itu pada saat sekarang itu, untuk mindset kita, cara berpikir kita itu mengenai itu tuh diubah seperti itu. Karena menurut Du Bois, baik warga kulit hitam maupun putih itu ya semuanya kita sama-sama manusia, dimana sama-sama kita hidup, sama-sama kita bernafas, sama-sama makan nasi, sama-sama juga punya rasa sakit, bisa menangis, jadi tidak ada perbedaan begitu. Dan hal itu bukan yang bukan menjadi masalah begitu, yang menjadi perbedaan di masyarakat kayak gitu guys. So kesenjangan sosial itu adalah suatu keadaan di mana terjadi kesenjangan, ketimpangan atau ketidaksamaan, perbedaan akses untuk memanfaatkan sumber daya yang terjadi dalam suatu masyarakat. Ketimpangan sosial berarti tidak seimbang atau terjadi jarak di tengah masyarakat. Hal ini bisa disebabkan karena status sosial, ekonomi maupun
budaya juga bisa menjadi salah satu alasan kesenjangan sosial itu sendiri ya teman-teman. Kesenjangan sosial terjadi saat sumber daya yang ada di dalam suatu masyarakat tidak tersebar secara merata, yang menimbulkan pola-pola khusus berdasarkan kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial. Kesenjangan sosial dihasilkan oleh perbedaan kekuasaan, agama, kekerabatan, martabat, ras, etnisitas, gender, usia, dan golongan. Jadi, kesenjangan sosial berkaitan dengan kesenjangan ekonomi yang biasanya dideskripsikan atas dasar distribusi pemasukan atau kekayaan yang tidak merata. Ini merupakan jenis kesenjangan sosial yang sering diteliti. Ilmu ekonomi dan sosiologi secara aktif menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbeda untuk meneliti dan menjelaskan kesenjangan ekonomi. Namun, sumber daya alam dan sosial selain sumber daya ekonomi murni juga tak tersebar secara merata dalam sebagian besar masyarakat dan dapat menghasilkan status sosial yang berbeda-beda. Norma-norma alokasi dapat berdampak pada distribusi hak dan kewajiban, kekuasaan sosial, akses pada barang-barang publik seperti pendidikan atau sistem yudisial, perumahan, transportasi, kredit, dan jasa keuangan seperti perbankan dan barang jasa lainnya. Itu yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial. Lalu yang menjadi pertanyaan pertanyaannya adalah, apa sih yang mengakibatkan permasalahan sosial dari kesenjangan sosial? Kesenjangan sosial berdampak negatif pada masyarakat seperti melemahnya wirausaha, terjadinya kriminalitas, dan terjadinya upaya monopoli oleh kelompok yang kuat. Jadi bisa dikata karena kesenjangan sosial ini, ekonomi yang tidak merata, jadinya yang kaya menjadi semakin kaya, kemudian yang miskin semakin miskin. Akibat adanya hal yang seperti itu terjadi di dalam masyarakat kita yang menjadi masalah sosial. Akibatnya khususnya di negara kita sendiri, yaitu di Indonesia, angka kemiskinan itu semakin bertambah pesat karena kurangnya lapangan kerja. Akibat dari itu pun akhirnya terjadinya angka kriminalitas yang tinggi, munculnya lagi masalah-masalah sosial yang baru, yaitu kriminalitas. Dengan susahnya lapangan kerja, dengan susahnya ekonomi yang membuat orang berpikir untuk jalan pintas begitu yang lebih cepat dengan cara yang mungkin mencuri atau mereka maling kayak gitu supaya mereka bisa makan. Nah, akibat dari perekonomian yang tidak merata, terus terjadinya kemiskinan, akhirnya itu yang menjadi kesenjangan sosial. Tidak ada pemerataan gitu loh yang di dalam masyarakat, dan yang kaya semakin yang berkuasa, kemudian yang miskin semakin susah. Itu kan itu juga yang menjadi masalah yang belum terpecahkan, khususnya di Indonesia sekarang, soal masalah ekonomi. Dengan ini menambah masalah-masalah yang baru begitu di sekitar kita akibat ini. Dan di sini ya mungkin yang menjadi susahnya mungkin ya karena korupsi juga kali ya. Itu juga menjadi masalah sosial gitu, karena adanya korupsi makan uang negara, kemudian uang negara yang tidak dipakai sesuai dengan kegunaannya, sesuai dengan tempatnya, yang seharusnya uang negara untuk dipakai kasih makan masyarakat yang susah, justru itu yang dipakai oleh penguasa-penguasa yang tidak bertanggung jawab begitu. Sehingga ya itu terjadi kesenjangan sosial. So teman-teman mungkin itu aja kali ya yang bisa aku bahas di video ini mengenai kesenjangan sosial.
maaf mungkin ya videonya mungkin kurang kurang mungkin teman-teman pahami, tapi semoga bisa lah ya teman-teman pahami. Jadi teman-teman, so thank you udah temenin aku ya, walaupun aku udah tag videonya ini berkali-kali, nggak tahu video ini bisa teman-teman mengerti atau tidak, tapi semoga bisa teman-teman mengerti dengan baik. So thank you guys, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, don't forget to comment, like, and share. Anjay. So terima kasih teman-teman semua, sampai ketemu di YouTube selanjutnya. Bye bye. Mau lihat gimana cara matinya? Bye.